Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman peserta seminar pada malam hari ini. Semoga teman-teman di sini dalam keadaan sehat dan tentunya dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum memulai, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, oke, teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai pengendalian internal bisnis melalui platform digital dan machine learning. Oke, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu. Nah, nama saya Atala Rania Hasanah, biasa dipanggil Atala. Saya mahasiswa akuntansi UNS tahun 2019 dan saya bertempat tinggal di Kebumen, Jawa Tengah. Oke, kita masuk ke pendahuluan ya teman-teman. Nah, di pendahuluan ini kita akan sedikit melihat secara keseluruhan apa sih bahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, jadi di era digital saat ini, hampir semua perusahaan itu pasti menerapkan sistem informasi untuk menunjang proses bisnisnya. Nah, platform digital ini juga menawarkan solusi yang berguna untuk meningkatkan koordinasi kegiatan dan proses di dalam perusahaannya. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, penyebaran internet dan juga perkembangan teknologi informasi itu benar-benar memberikan solusi digital baru yang berguna untuk berbagi ide, kemudian informasi, atau bahkan hal-hal lain untuk mengelola proyek yang kompleks dan tentunya untuk menemukan orang-orang yang tepat di dalam suatu perusahaan. Nah, di sini kita nantinya akan belajar apa sih sistem informasi itu, kemudian sistem pengendalian manajemen itu seperti apa, dan platform digital itu seperti apa. Mungkin kalau teman-teman sudah tahu, bisa memberikan komentarnya mengenai ketiga hal ini di dalam kolom chat. Oke, sambil lanjut ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lebih mengeksplorasi apa sih efek dari platform digital pada sistem pengendalian manajemen. Jadi di sini kita akan menyoroti apakah dan bagaimana platform digital ini akan membantu perusahaan untuk mengatur pengendalian manajemen perusahaan yang lebih baik lagi. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, itu mengenai apa sih sistem informasi ini. Nah, sistem informasi adalah suatu sistem yang berhubungan dengan proses penciptaan dan pengaliran informasi dalam upaya pengambilan keputusan. Jadi, sistem informasi ini sebagai proses yang nantinya tuh akan membantu suatu perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, kemudian apa sih sistem pengendalian manajemen? Nah, sistem pengendalian manajemen ini merupakan sekumpulan kontrol dan mekanisme organisasi yang digunakan perusahaan untuk mewujudkan keselarasan dan koordinasi antar aktivitas-aktivitas di dalam organisasi. Jadi, sekumpulan
proses pengumpulan controlling yang nantinya akan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di dalam perusahaan yang itu akan membantu untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, kemudian apa itu platform digital? Ya, platform digital adalah sebuah tempat, wadah, atau sarana yang memfasilitasi bertemunya para pihak untuk saling bertukar informasi, berdagang, atau mungkin bahkan menawarkan jasa dan layanannya. Jadi, platform di sini gitu ya, ini itu dapat didefinisikan sebagai sistem sosioteknis bersama, tidak terbatas, heterogen, kemudian terbuka dan juga berkembang, yang terdiri dari basis terinstall dari beragam kemampuan teknologi informasi dan pengguna, operasi dan juga komunitas desain dalam organisasi. Nah, selanjutnya kalau kita lihat lagi gitu ya, apa aja sih perangkat sistem informasi? Nah, perangkat yang digunakan dalam sistem informasi itu suatu kesatuan, jadi suatu totalitas yang terpadu, yang terdiri atas ada hardware, software, database, firmware, communication, dan juga organization. Nah, di mana setiap komponen ini tuh saling berelasi, teman-teman, yang mana saling berelasi dan saling ketergantungan satu sama lain untuk menghasilkan kumpulan data untuk pengambilan keputusan. Nah, salah satu fungsi dari sistem informasi itu sebagai alat dan parameter pengendalian internal. Oke, selanjutnya kita masuk ke sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen di sini mencakup sejumlah perangkat, baik itu model akuntansi, kemudian perangkat keras ataupun lunak, kemudian struktur organisasi, kebijakan, sistem pendukung, yang sistem ini bisa mendukung keputusan dari perusahaan, yang nantinya digunakan oleh perusahaan untuk menyelaraskan perilaku karyawan dengan tujuan dan strategi organisasi yang mempengaruhi perilaku karyawan dan mengukur kinerja perusahaan. Nah, jadi, nah di sini nih. Jadi sistem ini biasa menganalisis aspek-aspek berikut. Nah, aspek-aspeknya apa aja? Ada pengendalian strategis, pengendalian relasional, pengendalian organisasi, pengendalian manajemen, pengendalian risiko, kemudian sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan, dan pengendalian kepatuhan. Ada banyak banget aspek-aspek yang dianalisis di dalam sistem pengendalian manajemen ini. Oke, lanjut. Kemudian, apa sih pengaruh dari SPM dan platform digital ini, gitu ya? Di sini pengaruh dari sistem pengendalian manajemen dan platform digital itu menyatakan bahwa penerapan alat teknologi informasi itu dapat mempengaruhi sistem pengendalian manajemen, kemudian merangsang perubahan di dalam komponen-komponennya, dan sebaliknya, gitu ya, aset dan karakteristik dari sistem pengendalian manajemen ini dapat mempengaruhi implementasi dan penggunaan platform digital. Jadi saling berpengaruh, saling mempengaruhi. Gitu. Nah, kemudian pengaruh dari teknologi pada sistem pengendalian manajemen ini juga salah satunya itu dapat ditujukan pada sistem ERP. Nah, ERP ini adalah solusi dari teknologi yang terintegrasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mendukung proses operasional yang
memiliki implikasi organisasi, manajerial, dan akuntansi yang relevan. Jadi ERP ini satu kesatuan, jadi bisa mendukung satu sama lain kayak gitu. Nah, kemudian apa aja sih dampak positif dari ERP ini gitu ya. Jadi dampak positif dari ERP ini pada praktik akuntansi manajemen misalnya itu dalam hal ini bisa kayak menunjukkan basis datanya, kemudian basis data yang tentunya terintegrasi gitu ya, kemudian penyimpanan data terpusatnya, kemudian juga dapat memungkinkan setiap pengguna itu mengakses langsung ke informasi yang tersedia. Nah, lanjut. Kemudian apa aja untuk manfaat platform digital di sini? Platform digital ini membuat perusahaan itu dapat mengelola secara konsisten dengan perspektif kepatuhan dan administrasi dari sistem kontrol. Kemudian platform digital juga dapat mengelaborasi informasi dan pengambilan keputusan dan pemantauan tujuan. Kemudian platform digital juga dapat menyebarkan budaya dan nilai yang berbeda dari sebelumnya. Jadi nilai dan budaya yang mungkin sebelumnya itu sudah ada, itu dapat diperbarui dengan nilai dan budaya yang baru, yang tentunya lebih baik lagi. Kemudian ada kolaborasi dan pertukaran informasi yang menjadi lebih mudah. Kemudian ada benchmark antara unit bisnis menjadi lebih transparan. Jadi antara unit bisnis itu saling mengetahui perkembangannya. Dan kemudian dapat memberikan makna yang positif kepada manajer. Nah, kemudian selain itu gitu ya, platform digital juga dapat apa ya istilahnya memberikan lingkungan yang lebih baik gitu, lingkungan yang lebih baik karena lingkungannya ini terkontrol dengan baik kayak gitu dan tentunya dapat menjadi lingkungan yang kolaboratif. Oke, selanjutnya ada pengendalian internal. Nah, pengendalian internal itu apa sih gitu ya? Mungkin teman-teman di sini bisa dilihat nih di slide gitu ya, bahwa pengendalian internal itu merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan manajemen dalam kategori keandalan pelaporan keuangan, keefektivitasan dan efisiensi dari operasi, dan bagaimana kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi pengendalian internal itu ibarat sebuah perusahaan itu bagaimana memonitoring apa yang sudah mereka rancang kayak gitu. Apakah sesuai, apakah ada yang kurang sesuai dengan apa yang direncanakan atau malah lebih baik gitu. Nah, ini beberapa tujuan pengendalian internal itu ada menjaga aset perusahaan, kemudian menjamin ketelitian dan keandalan data, kemudian juga dapat meningkatkan efisiensi dan juga menjamin dipatuhinya kebijakan organisasi. Jadi dengan adanya pengendalian internal ini, berbagai tujuan ini tuh sangat mungkin untuk bisa dicapai. Kayak gitu. Jadi ketika ada pengendalian internal itu, aset perusahaan itu bisa dijaga. Kemudian ketelitian dan keandalan di dalam data perusahaan itu juga dapat dipercaya. Kemudian kebijakan-kebijakan di organisasi itu tentunya dapat dipatuhi karena adanya pengendalian ini. Nah, ikut ada fungsi dari pengendalian internal. Ada 3. Yang pertama ada pengendalian untuk pencegahan, pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian korektif. Nah, kita bahas satu persatu. Dimulai dari pengendalian untuk pencegahan. Jadi, pengendalian untuk pencegahan ini merupakan prosedur dan kebijakan yang dibuat untuk mencegah timbul
timbulnya suatu masalah, misalnya tuh ada pemisahan-pemisahan tugas, kemudian pembagian wewenang dan tanggung jawab, kemudian juga pengendalian akses fisik atas aset, fasilitas, maupun informasi. Jadi di sini itu pengendalian yang dilakukan sebelum terjadinya suatu proses bisnis kayak gitu. Ibarat di sini tuh untuk mencegah kayak gitu loh. Namanya juga pengendalian untuk pencegahan. Nah, kemudian pengendalian yang kedua itu ada pengendalian untuk pemeriksaan. Nah, ini yang seperti apa? Jadi di sini tuh pengendalian yang prosedur dan kebijakan yang dibuat untuk mengungkapkan adanya masalah gitu. Adanya masalah atau penyimpangan di dalam suatu perusahaan. Jadi ketika ada pemeriksaan kayak gitu, itu ditemukan masalah atau penyimpangan di dalam suatu perusahaan. Misalnya tuh ada pemeriksaan salinan atas perhitungan, kemudian juga dapat mempersiapkan rekonsiliasi bank, yang mana di sini kan rekonsiliasi bank itu perlu diperiksa kayak gitu ya, bagaimana catatan bank dan juga catatan di dalam perusahaan sama atau tidak gitu. Kemudian pengendalian yang ketiga itu ada pengendalian korektif. Ini yang seperti apa? Ini tuh prosedur dan kebijakan yang dibuat untuk memecahkan masalah atau penyimpangan yang terjadi, yang ditemukan ketika di pengendalian pemeriksaan. Jadi ketika kita tahu nih ada masalah A, ada masalah B, kita pecahkan melalui pengendalian korektif ini. Nah, kemudian contohnya itu seperti apa gitu ya? Misalnya di sini prosedur yang dibuat untuk mengidentifikasi penyebab masalah, kemudian bagaimana memperbaiki kesalahan dan mengubah sistem agar masalah di masa datang itu dapat diminimalisir gitu. Jadi fungsi pengendalian itu ada 3, yang ibarat ada sebelum, pas kejadian, dan juga sesudah kayak gitu. Oke, selanjutnya ada pengendalian internal dengan mesin learning. Nah, kita tadi udah tahu nih pengendalian internal itu apa, kemudian tujuan-tujuannya itu apa, fungsinya juga gitu ya. Nah, di sini kita belajar mengenai mesin learning. Mesin learning itu sebenarnya apa sih gitu ya? Mesin learning itu jadi disiplin ilmu yang mencakup perancangan dan pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk mengembangkan perilaku yang didasarkan pada data empirik. Jadi ibarat ini sebagai alat bantu gitu, alat bantu yang bisa membantu perusahaan kayak gitu. Nah, kemudian ada peran machine learning. Peran machine learning ini membantu proses bisnis. Untuk apa aja? Untuk mengoptimalkan promosi, kemudian kompensasi, dan juga diskon untuk mendorong perilaku yang diinginkan pasar online maupun offline. Nah, di sini juga machine learning itu dapat memprediksi kecenderungan untuk membeli jalur yang lebih tepat kayak gitu. Kayak apakah promosi itu dengan media cetak atau lebih baik dengan media elektronik atau media online lainnya. Kemudian juga dapat membuat rekomendasi personal kepada pelanggan, kemudian adanya peramalan loyalitas pelanggan dalam jangka waktu panjang tentunya ya, dan mengantisipasi resiko kredit. Nah, itu salah satu, bukan salah satu lagi, banyak peran gitu ya, banyak peran machine learning yang dapat digunakan oleh perusahaan. Nah, kemudian kita masuk ke contohnya, contoh penerapan machine learning. Nah, contoh yang saya ambil ini
ada di Jepang gitu ya. Machine learning itu bisa membantu petani Jepang gitu teman-teman dalam menyeleksi timun. Timun gitu ya, timun aja diseleksi menggunakan machine learning. Sangat-sangat membantu ya, sangat-sangat membantu petani-petani yang ada di Jepang. Nah ini menyeleksinya tuh berdasarkan bentuk, warna, dan atribut-atribut lainnya. Makanya machine learning itu membantu pemilihan timun yang berkualitas yang ini merupakan salah satu contoh penerapan sistem informasi khususnya pada komponen software dan hardware pada machine learning. Nah, sangat-sangat membantu petani-petani di Jepang ya, karena menyeleksi dengan bagus sekali gitu ya, menyeleksi timun-timun ini tentunya yang berkualitas berdasarkan atribut-atribut yang telah ditentukan. Nah, adapun proses-proses gitu ya, adapun proses-proses di sini gitu ya, seleksi timunnya gitu ya, itu tuh tadinya gitu ya, mungkin pasti gitu ya, pasti tuh nggak langsung gitu ya, nggak langsung menggunakan machine learning. Tentunya bisa awalnya tuh ya mereka menggunakan tenaga manusia gitu ya, dengan menggunakan tenaga manusia secara manual kayak gitu ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman petaninya gitu ya, dengan melihat mungkin bentuknya, warnanya, kemudian ukurannya kayak gitu. Kemudian ini tuh dapat diimplementasikan itu menggunakan machine learning. Benar-benar membantu gitu ya, menggunakan machine learning yang mana tuh dengan machine learning ini bisa lewat pengalaman gitu ya, lewat foto gitu ya, fotonya diambil, kemudian nantinya tuh mesin ini akan menyeleksi sendiri gitu ya, berdasarkan atribut-atribut yang telah ditentukan gitu. Nah, itulah untuk penerapan machine learning. Oke, kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Nah, dari berbagai materi gitu ya, materi yang telah kita pelajari bersama, kita bahas bersama pada malam hari ini, ada kesimpulan-kesimpulan yang mungkin perlu kita highlight bersama-sama kayak gitu ya. Bahwa platform digital ini mampu mendukung sebagian besar komponen sistem pengendalian manajemen secara bersamaan. Dengan kata lain, teknologi informasi itu dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mencapai tingkat integrasi yang lebih tinggi. Jadi, dengan adanya platform digital ini, perusahaan itu bisa terbantu kayak gitu, bisa terbantu untuk menerapkan sistem pengendalian manajemen sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan dengan adanya sistem pengendalian ini dan juga dibantu gitu ya, dan juga dibantu oleh teknologi, dibantu dengan adanya platform digital yang sudah sangat marak pada masa kini, itu perusahaan akan mencapai tingkat yang integrasinya tuh benar-benar maksimal, yang tinggi, yang nantinya akan membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualannya, meningkatkan kinerja-kinerja pegawainya, dan juga meningkatkan seluruh komponen-komponen yang ada di dalam suatu perusahaan itu. Nah, kemudian juga di penerapan machine learning ini gitu ya, tentunya dapat membantu quality control. Nah, kenapa gitu ya? Nah, kenapa bisa membantu quality control? Tentunya kita tadi sudah tahu bahwa machine learning ini dapat membantu petani-petani di Jepang gitu ya. Itu menyeleksi timun aja itu bisa dengan atribut-atribut yang telah ditentukan. Kita tinggal milih aja pengennya tuh quality control yang seperti apa, dari bentuknya kah, atau dari warnanya kah, atau dari hal-hal lainnya kayak gitu.
ini sangat-sangat membantu di dalam quality control. Jadi ketika ada barang, ada produk yang kurang sesuai dengan standarnya perusahaan, itu otomatis akan tersingkirkan dan ibarat kayak grade B kayak gitu. Ada produk-produk yang masuk ke grade B karena mungkin tidak sesuai, tidak memenuhi syarat kayak gitu. Oke, kemudian mesin learning ini juga dapat membantu Departemen HRD dalam meningkatkan performa dari karyawannya. Jadi dengan bantuan mesin learning ini gitu ya, Departemen HRD itu sangat terbantu teman-teman karena mereka tuh dapat meningkatkan performa dari karyawannya. Karena dengan mesin learning itu karyawan tentunya bakal terbantu dan tentunya gitu ya, tentunya performa dari karyawannya, kinerja dari karyawannya itu akan semakin baik kayak gitu. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini dapat teman-teman pahami. Dan ini ada quotes teman-teman. Kekuatan tim ada pada setiap anggotanya. Kekuatan setiap anggota ada pada tim. Ini menurut Phil Jackson. Nah, di sini sudah sangat terlihat gitu ya, bahwa ada kesinambungan, ada hubungan di antara keduanya. Nah, oke. Demikian, apabila teman-teman di sini ada yang masih ingin ditanyakan, masih ingin mempelajari lebih lanjut, atau mungkin ada yang bingung nih terkait apa yang disampaikan tadi, boleh banget ditanyain. Silakan. Oke, silakan teman-teman apabila ada yang ingin bertanya. Oke, ada yang raise hand. Ada dari Dini Angelita. Oke, silakan Dini. Ya, terima kasih Mbak Tala atas kesempatannya. Pemaparan materi yang cukup bagus ya oleh Mbak Atala barusan. Ya, di sini saya ingin bertanya nih Mbak. Bagaimana sih penggunaan machine learning di market era digital saat ini dan apa yang akan perusahaan jika perusahaan itu menerapkan machine learning? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus mengenai penggunaan mesin learning gitu ya, penggunaan mesin learning tentunya di era digital saat ini gitu ya. Jadi suatu perusahaan yang menggunakan mesin learning ini gitu ya di dalam hal tentunya marketing kayak gitu ya, itu tentunya yang pertama perlu dipersiapkan itu menargetkan pertumbuhan dari mungkin penjualan perusahaannya gitu ya, dengan menggunakan mesin learning gitu ya. Misalnya apabila menggunakan manual gitu ya, manual itu perusahaan itu dapat menjual seberapa, tapi dengan mesin learning mungkin ditargetkan lebih tinggi lagi gitu ya. Pertama itu harus menargetkannya gitu ya. Jadi perusahaan itu dapat mendapatkan akurasi prediksi gitu ya yang lebih besar dengan menciptakan dan mengoptimalkan model kecenderungan untuk membantu perusahaan kayak gitu, membantu perusahaan menentukan berapa sih penjualan yang harus kita targetkan tahun ini kayak gitu. Kemudian juga bisa setelah ditargetkan nih, itu perusahaan itu dapat menggunakan mesin learning itu tentunya gitu ya untuk meningkatkan penjualannya atau mungkin kinerja dari pemasarannya kayak gitu. Dan dengan dua hal ini gitu ya, itu tuh perusahaan dapat menerapkan gitu ya, menerapkan mesin learning ini dalam penjualan dan juga pemasaran. Jadi kita perlu nih kayak ibarat
dengan mesin learning tuh kayak kelihatan gitu, kelihatan penjualannya meningkat, kemudian kinerja dari perusahaannya gitu ya, itu juga meningkat. Karena tentunya gitu ya, sangat terbantu gitu oleh mesin learning ini. Nah, juga dengan penggunaan mesin learning ini gitu ya, setiap kali ada salah perhitungan gitu ya, mungkin ada salah salah saji, salah menghitung gitu ya dari mesin learning ini gitu ya, algoritmanya tuh selalu memperbaiki gitu, selalu memperbaiki kesalahan, kemudian juga ibarat eh, kayak menganalisis data-data yang mana sih yang salah kayak itu. Jadi untuk perhitungan selanjutnya dengan menggunakan mesin learning ini tuh sangat efektif karena sudah berdasarkan analisis data yang sebelumnya, sehingga dapat mengoptimalkan keputusan dan juga hasil yang akan diambil dari perusahaan. Seperti itu, Mbak Dini, apakah ada feedback? Ya, cukup cukup membantu saya dalam kebingungan tadi. Berarti machine learning ini bagus ya Mbak jika diterapkan perusahaan di era digital ini. Benar-benar bagus banget buat membantu perusahaan untuk lebih ibarat lebih enteng gitu ya, lebih enteng tapi menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Oke, Mbak Tala, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Dini. Oke, baik teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Saya Mbak Atala izin bertanya. Oke, silakan Mbak Nida. Perkenalkan semuanya, nama saya Nida Ulia. Izin bertanya mengenai pemaparan yang sudah dipaparkan oleh Mbak Atala tadi. Hampir sama tentang machine learning. Pertanyaan saya yaitu, apa saja faktor kunci yang memungkinkan machine learning itu terus bertumbuh begitu? Terima kasih Mbak Atala. Oke, baik. Masih sedikit berkaitan gitu ya dengan pertanyaan dari Mbak Dini. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Mbak Nida. Jadi, apa aja sih faktor gitu ya, faktor kunci yang dapat memungkinkan gitu ya, mesin learning itu akan terus bertumbuh seiring berjalannya zaman ini gitu. Yang pertama gitu, yang pertama tuh adanya pertumbuhan data gitu ya, adanya pertumbuhan data Mbak Nida. Jadi pertumbuhan data tuh yang nggak struktur gitu, yang ibarat kayak suatu perusahaan tuh juga bergantung pada data-data itu dan datanya tuh nggak terstruktur. Jadi kayak permintaan perkiraan, kemudian data dari transaksi ERP, kemudian juga biaya transportasi atau mungkin barcode gitu ya, dan juga manajemen presiden datanya tuh benar-benar kayak apa ya, selalu selalu berubah kayak gitu, selalu berubah yang pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya perusahaan juga sangat-sangat memerlukan mesin yang dapat membantu ini. Kemudian juga bisa lewat ini internet yang atau mungkin jaringan kayak gitu ya, jaringan atau mungkin perangkat yang menghasilkan data real time gitu ya, data saat ini gitu ya, yang ideal gitu. Jadi untuk itu kan kayak kita perlu perlu untuk lebih mengoptimalkan jaringan gitu ya, jaringan dari rantai pasokan dan meningkatkan permintaan yang diprediksinya gitu ya, dan gimana prediksinya bisa dengan menggunakan mesin learning ini. Kemudian dengan apa namanya adanya database gitu ya, adanya database itu tuh apa ya, ibarat sebagai proyeksi gitu ya, proyeksi data-data historis gitu ya untuk membuat data simulasi realistis. Jadi dengan adanya data historis ini gitu ya, tentunya mesin learning itu akan semakin hari semakin zaman gitu ya, itu akan semakin bertumbuh gitu. Kemudian juga tentunya yang nggak kalah pentingnya gitu ya, faktor kuncinya tuh pada ekonomi gitu ya, ekonomi digital gitu, ekonomi digital di era saat ini kayak gitu ya. Itu tuh
apa ya, selalu bergerak gitu, selalu bergerak, selalu apa ya, ibaratnya tuh infrastrukturnya tuh selalu diperbaiki dari zaman ke zaman kayak gitu, yang pada akhirnya membutuhkan adanya mesin learning ini. Biar apa gitu ya, biar nggak ada ekonomi digital yang menyimpang, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin belum diketahui gitu ya, tapi sudah dilakukan. Jadi untuk menghindari penyimpangan online, kemudian ada kasus-kasus yang kayak ibarat kurang tepat kayak gitu ya, alias menyimpang gitu ya, itu tuh perlu adanya migrasi data gitu, migrasi data dari database gitu ya, dari database, kemudian nantinya yang akan dibandingkan dengan platform cloud kayak gitu, yang lebih umum gitu, lebih umum sebagai kayak penyimpanan yang aman kayak gitu. Gimana dari Mbak Nida, apakah sudah menjawab? Sudah Mbak Atala, terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik. Dari teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya sudah cukup ya. Insya Allah teman-teman di sini sudah paham dan sudah benar-benar memahami apa dari yang kita bahas gitu di malam hari ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Yang Maha Kuasa, dan apabila terdapat kesalahan, itu datangnya dari saya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.